Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nani Haryana selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional kelas C. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah manajemen operasional yang berjudul Perencanaan Produk dan Jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Melika Ayu Ananda dengan NPM 214. Anissa Trikumalasari dengan NPM 224, Jelita Srikandi Pertiwi dengan NPM 226, Dea Nauratul Janah dengan NPM 230, Richa Meitasari dengan NPM 236, Hanif Ardi Paranata dengan NPM 237, dan Galuh Ginanti dengan NPM 240. Next slide. Sistem pengembangan produk. Adanya sistem pengembangan produk akan menentukan kesuksesan dari suatu produk atau jasa itu sendiri, serta dapat menentukan masa depan dari suatu perusahaan. Dalam sistem ini juga, pilihan produk mengalami serangkaian tahapan. Masing-masing memiliki kriteria penyaringan dan evaluasinya, namun menyediakan arus informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Anissa. Tahapan pengembangan produk. Yang pertama, mengumpulkan ide dari banyak sumber. Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan ide. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi pasar, yaitu melalui pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Tahap keempat, spesifikasi fungsional, yaitu bagaimana cara kerja produk tersebut. Tahap kelima, spesifikasi produk, yaitu bagaimana produk tersebut akan dibuat. Tahap keenam, ulasan desain. Apakah spesifikasi produk ini merupakan cara yang terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan. Tahap ketujuh, yaitu pengujian pasar. Apakah produk ini akan memenuhi harapan para pelanggan? Tahap ke-8, mengenalkan produk ke pasar. Dan yang tahap terakhir adalah evaluasi, untuk mengevaluasi bagaimana pengembangan produk yang telah dilakukan, apakah berhasil ataukah tidak. Penyebaran fungsi kualitas atau Quality Function Deployment yang disingkat dengan QFD adalah proses untuk menentukan kebutuhan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam atribut yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh setiap area fungsional. Ada juga House of Quality yang disingkat dengan HOQ, adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Penyebaran fungsi kualitas atau QFD mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan, dan yang kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut ke dalam desain target. Hal ini digunakan untuk menangkap pemahaman yang kaya akan tentang keinginan pelanggan dan untuk mengidentifikasi solusi alternatif. QFD digunakan sejak awal dalam proses desain untuk membantu apa yang memuaskan pelanggan dan di mana menerapkan upaya kualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita. Baik, salah satu alat QFD adalah rumah kualitas, atau yang biasa disebut dengan HOQ, yang kepanjangannya adalah House of Quality. Rumah kualitas adalah teknik grafis untuk hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau layanan. Dengan mendefinisikan hubungan ini, manajer operasional dapat merancang produk dan proses dengan fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Hubungan ini adalah langkah pertama dalam membangun kelas dunia sistem produksi. Next slide. Selanjutnya, langkah dasar membangun rumah kualitas atau HOQ. Yang pertama, identifikasi keinginan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan metode kuesioner ataupun wawancara. Yang kedua, identifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, kaitkan bagaimana pelanggan menginginkan produk. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan dengan bagaimana divisi perusahaan akan terkait. Pada tahap ini, akan dihubungkan antara keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan dapat merealisasikannya, yaitu dengan disesuaikan dengan divisi-divisi yang terdapat dalam perusahaan. Next slide. Yang kelima, mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, mengevaluasi persaingan produk. Lalu yang ketujuh,
menentukan atribut teknis yang diinginkan. Next slide. Selanjutnya, mengorganisasikan pengembangan produk. Ada 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk. Pertama, pendekatan tradisional AS untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Yang kedua, pendekatan yang menetapkan manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga, pendekatan menggunakan sebuah tim, yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim perekayasaan nilai. Yang keempat, pendekatan yang memotong isu tim dengan tidak membagi-bagi perusahaan menjadi penelitian dan pengembangan, teknik, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea. Selanjutnya, manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki desain, produk, kemampuan perawatan, dan penggunaan produk dari pengembangan produk. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai dapat memberikan keuntungan lainnya, yaitu mengurangi kompleksitas produk, pengurangan dampak lingkungan, perbaikan aspek fungsional produk, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan, menguatkan desain. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai bisa jadi teknik penghindaran biaya terbaik yang mungkin dilakukan oleh manajemen operasional. Next. Selanjutnya, teknik desain produk. Yang pertama, desain yang kuat. Desain yang kuat berarti bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak berdampak buruk pada produk. Misalnya, Lucent mengembangkan sirkuit terpadu yang dapat digunakan di banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Seperti yang dirancang semula, sirkuit harus diproduksi dengan sangat mahal untuk menghindari variasi kekuatan sinyal. Tetapi setelah menguji dan menganalisis desain, Lucent menyadari bahwa jika resistansi rangkaian dikurangi, perubahan kecil tanpa biaya terkait, sirkuit akan jauh kurang sensitif terhadap variasi manufaktur. Hasilnya adalah peningkatan kualitas sebesar 40%. Next. Yang kedua, desain modular. Produk yang dirancang dalam komponen yang mudah tersegmentasi dikenal sebagai desain modular. Desain modular merupakan sebuah desain di mana bagian-bagian atau komponen-komponen sebuah produk dapat dibagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. Desain modular menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Misalnya, pada umumnya, high fidelity sound system diproduksi dan dijual dengan cara ini, di mana kustomisasi yang diberikan oleh modularitas memungkinkan pelanggan untuk menggabungkan dan mencocokkan suara dengan selera mereka sendiri. Next. Yang ketiga, desain berbantu komputer, CAD. Computer Aided Design adalah penggunaan komputer yang interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Kecepatan dan kemudahan yang dapat dimanipulasi, dianalisis, dan dimodifikasi oleh CAD dengan desain yang canggih dapat memungkinkan dilakukannya tinjauan atas banyak pilihan sebelum membuat keputusan final. Salah satu perluasan CAD adalah desain untuk manufaktur dan perakitan, DFMA, yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan desainer untuk melihat efek desain dalam proses manufaktur produk. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Richa. Yang keempat, manufacturing berbantu komputer atau Computer Aided Manufacturing (CIM) mengacu pada penggunaan program komputer terspesialisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Ketika informasi dari CID atau Computer Aided Design diterjemahkan menjadi instruksi untuk CIM, maka hasil dari kedua teknologi ini adalah CID atau CIM, di mana kombinasi ini adalah sebuah alat yang kuat untuk efisiensi proses manufaktur. Adapun manfaat dari CID dan CIM adalah yang pertama, waktu desain yang lebih pendek, di mana fase desain yang lebih pendek dapat menurunkan biaya dan memungkinkan respon yang lebih cepat ke pasar. Yang kedua, pengurangan biaya produksi. Dengan adanya pengurangan persediaan, penggunaan personel yang lebih efisien melalui penjadwalan yang lebih baik, dan implementasi desain yang lebih cepat mampu membuat biaya menjadi lebih rendah. Yang ketiga, ketersediaan basis data.
yaitu menyediakan informasi untuk perangkat lunak manufaktur lain dan produk yang akurat berdasarkan data, sehingga setiap orang beroperasi dari informasi yang sama. Dan yang terakhir, adanya berbagai kemampuan baru, misalnya kemampuan untuk memutar dan menggambarkan objek dalam bentuk 3 dimensi, untuk memeriksa jarak bebas, untuk menghubungkan bagian dan lampiran, dan untuk meningkatkan penggunaan peralatan mesin yang dikontrol secara numerik. Hal itu semua memberikan kemampuan baru untuk manufaktur. Yang kelima, teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk visual dari komunikasi, di mana gambar menggantikan bentuk sebenarnya, dan biasanya memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Akar dari teknologi realitas virtual dalam operasi adalah CID, atau Computer Aided Design. Ketika informasi desain berada dalam sistem CID, informasi tersebut juga ada dalam bentuk digital elektronik untuk penggunaan lain. Misalnya, untuk pengembangan berbagai layout 3D dari toko retail dan tata letak restoran hingga taman bermain. Yang keenam, analisis nilai. Analisis nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain sebelum produk diproduksi. Analisis nilai memberikan peningkatan yang mengarahkan, baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hanif. Studi kasus tentang perencanaan desain produk dan jasa. Pengembangan desain produk dengan metode QFD dan Naoki. Studi kasus desain peralatan pembuat adonan roti untuk usaha skala kecil. Latar belakang dibuatnya studi kasus ini yaitu karena hasil survei terhadap beberapa pelaku industri pembuatan roti menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh para pembuat roti terdapat pada proses pembentukan adonan roti menjadi bulat. Proses ini masih dilakukan secara manual. Cara manual tersebut membutuhkan waktu yang lama dengan produktivitas kerja hanya mencapai 480 adonan roti per jam, atau setara dengan 10 kg adonan per jam. Nilai produktivitas ini masih tergolong rendah. Alat pembuat adonan roti bisa digunakan untuk membantu proses pembentukan adonan roti tersebut. Akan tetapi, alat tersebut masih tergolong mahal bagi pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan pengembangan desain pembuat adonan roti yang berkualitas dan sesuai dengan harapan konsumen. Next. Pengumpulan data skala Goodman. Tujuan utama yang ingin dicapai menggunakan kuesioner awal adalah mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kuesioner awal menghasilkan 13 kebutuhan konsumen yang digunakan sebagai landasan butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian, yaitu alat dapat disesuaikan dengan meja kerja, hemat listrik, alat mudah dioperasikan, alat menghasilkan adonan berbentuk bundar, putaran alat stabil, alat mudah dibersihkan, higienis, alat sederhana dan mudah dirawat, alat mudah dipasang, bisa memotong adonan sesuai keinginan, pembentukan adonan cepat, harga alat terjangkau, dan alat mudah dibuat. Skala Likert. Responden memberi preferensi berupa skala terhadap 13 poin kebutuhan konsumen yang telah diidentifikasi sebelumnya. Diperoleh hasil seperti tabel di bawah. 7 responden menjawab soal 1 dengan total skala 29, soal 2 dengan total skala 25, soal 3 dengan total skala 29, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kinan. Berikutnya yaitu ada metode QFD, hasil karakteristik teknik alat pembuat adonan roti. Menyusun karakteristik teknik, penentuan karakteristik teknik dilakukan melalui 4 kriteria. Yang pertama ada material, sistem kendali, konsep desain, dan yang terakhir ada sumber daya penggerak. Yang pertama, material terdiri atas massa jenis ringan, anti karat, anti lengket, formability, and machinability baik. Yang berikutnya ada sistem kendali, karakteristiknya yaitu sistem switching sederhana, pisau pengatur dapat dikendalikan menggunakan sensor. Yang
ketiga ada konsep desain. Karakteristiknya harus memiliki desain modular, harga komponen murah, komponen mudah diperoleh, landasan putar dengan 3 bola baja, ergonomis, dan yang terakhir sumber daya. Karakteristiknya aktuator elektrik. Berikutnya ada metode House of Quality. Hasil akhir HOQ menunjukkan prioritas karakteristik teknik. Nilai tertinggi menunjukkan prioritas tertinggi. Urutan prioritas karakteristik teknik dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut, karakteristik teknik yang menjadi prioritas adalah menggunakan landasan putar dengan 3 bola baja, desain modular, menggunakan aktuator elektrik, material komponen tidak lengket, material komponen anti karat, dan terakhir pisau pengatur berat adonan dapat dikendalikan. Berikut ini tabel 2 prioritas karakteristik teknik. Bisa dilihat dari yang tingkat kepentingan paling tinggi yaitu 903 hingga yang terakhir ada formability di tingkat kepentingannya 261. Berikutnya ada perancangan alat. Perancangan alat terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama pembuatan desain alat dan yang kedua pembuatan prototipe alat. Prototipe dibuat dalam skala aktual dan mampu berfungsi agar bisa digunakan dalam tahap selanjutnya. Yang berikutnya ada hasil pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi berat yang diperlukan untuk menghasilkan adonan roti tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih 0,7% terhadap berat rata-rata adonan. Sedangkan berat rata-rata adonan hasil pengujian prototipe adalah 206 gram dengan waktu rata-rata pembentukan selama 11,2 detik. Oleh karena itu, UMKM dapat memanfaatkan alat ini untuk membantu proses produksi roti. Bisa dilihat di tabel berikut ini dari adonan 1 sampai 5. Berat rata-ratanya yaitu 206 gram dan waktu rata-ratanya 11,24. Variasi beratnya 1,5, waktunya 1,76. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya Melika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknik alat yang menjadi prioritas adalah yang pertama, menggunakan landasan putar dengan 3 bola baja. Yang kedua, desain modular. Ketiga, menggunakan aktuator elektrik. Keempat, material komponen tidak lengket. Kelima, material komponen anti karat. Dan yang keenam yaitu pisau pengatur berat adonan dapat diatur. Desain dan prototipe alat dikembangkan berdasarkan keenam karakteristik teknik tersebut. Hasil pengujian prototipe menunjukkan bahwa adonan roti yang dihasilkan memiliki berat konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa alat yang telah dirancang dapat digunakan untuk produksi dalam skala besar sesuai dengan kualitas roti yang diinginkan. Next slide. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan semoga materi perencanaan desain produk dan jasa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.